kata indigo itu lebih zaman sekarang ya, kata indigo itu disematkan kepada mereka, orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural interdimensional. Ini mau dipakai cek alat EQ, wah itu alat EQ-nya mesti jeplak itu ya. Udah nggak bisa keukur nih EQ-nya, luar biasa. Padahal kita ngafalin hadis arba ini gak hafal-hafal ya, hafal hilang kan itu. Dan itu pun terkadang yang dihafal hanya matannya saja, nggak sampai sanad ke Nabi Muhammad SAW. Itu baru arba'in, belum kemudian hadis Riyadhus Shalihin. Wah luar biasa, itu baru berapa hadis kan. Ini Imam Al-Bukhari, Masya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga menurut Nancy Entep, yang dimaksud anak indigo adalah mengerucut pada kejeniusan akal, bakat yang tinggi, dan kemudian memiliki kesadaran ibadah yang tinggi, juga tingkat fokus yang tinggi dalam memahami pelajaran atau ilmu. Nah, indigo yang seperti ini indigo yang tidak ada masalah. It's okay lah, alhamdulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa? Ketika kecerdasannya tinggi, tingkat fokusnya tinggi, bisa sangat memahami ilmu pelajaran dengan sangat mudah, bahkan menghafalnya cepat, dan hafalan itu tidak mudah hilang. Kan orang hafal itu kan macam-macam ya, ada yang cepat hafal cepat lupa, ada yang susah hafal susah lupa, ada yang susah hafal cepat lupa, ada yang apa lagi. Kalau kita ini termasuk yang mana kira-kira? Susah hafal cepat lupa. Susah hafal cepat lupa ya. Tapi kemudian ternyata bukan hanya EQ-nya, bukan hanya kecerdasannya yang tinggi, tapi juga disertai dengan apa? Kesadaran ibadah yang tinggi juga. Spiritualnya juga tinggi. Dan ini luar biasa, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Al-Bukhari, kayak Imam At-Tirmidzi, dan juga ulama-ulama yang lain. Bukan hanya EQ-nya yang tinggi, tapi juga spiritualnya juga tinggi. Ya. Kalau Ustadz yang sering kemudian bikin kita, wah ini kan kayak Ustadz Adi Hidayat itu ya. Ya Allah, hafalannya kan luar biasa. Walau juga sebetulnya ustadz-ustadz yang lain banyak juga yang seperti itu, cuman masalahnya kan nggak muncul TV itu kan ya, nggak viral dan sebagainya. Padahal banyak juga ustadz-ustadz itu yang dari segi hafalannya dan bahkan sangat detail sekali hafalannya, luar biasa. Nah itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gitu. Nanti ada ilmuwan jadi ini kalau istilahnya apa, dia punya kelebihan intelek ya, intelek, EQ-nya, kecerdasannya, kejeniusannya. Kalau contohnya siapa lagi ya, mungkin B.J. Habibie gitu ya, atau mungkin Albert Einstein ya, atau mungkin para ilmuwan-ilmuwan yang lain. Nah mereka ini hanya menurut kesaksian ya, orang yang bisa melihat aura
Ya, orang yang bisa melihat aura di zaman sekarang ini ya, di zaman sekarang ini orang yang Allah berikan kemampuan indigo yang bisa melihat aura seperti Nancy Entep, itu ternyata betul. Orang-orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi, kejeniusan, itu memang mereka memiliki warna aura indigo. Ini ya, warna biru keunguan atau ungu kebiruan. Nah, gitu. Artinya pas apa ya, ini mengkonfirmasi ya, mengkonfirmasi Nancy Entep yang di tahun sudah melakukan penelitian sejak tahun 1970 sampai 1982 sampai seterusnya. Ternyata ketika dikonfirmasi oleh orang indigo sekarang yang bisa melihat aura, ternyata betul pas dengan Nancy Entep. Orang yang memiliki kelebihan intelek, ya. Kemampuan intelek yang tinggi. Tapi kemudian muncul di masa-masa kemudian bahwa istilah indigo itu dipakai juga untuk siapa? Orang yang memiliki kemampuan supranatural. Ya. Dan sekarang kebanyakan istilah indigo itu disematkan pada mereka, yaitu orang yang memiliki kemampuan supranatural. Kemampuan supranatural itu apa saja? Ya, kemampuan supranatural itu satu, dia lebih kepada interdimensional, ya, interdimensional. Ini orang yang punya kemampuan supranatural. Nah, orang yang punya indigo interdimensional, ini orang-orang yang kemudian bisa melihat jin, melihat yang gaib, kemudian mereka yang bisa menerawang, mereka yang bisa meramal masa lalu dan juga yang masa yang akan datang, bahkan mereka bisa membaca pikiran orang. Nah, ini namanya indigo interdimensional, yang kemudian kata indigo itu lebih zaman sekarang ya, kata indigo itu disematkan kepada mereka, orang-orang yang memiliki kemampuan supranatural interdimensional. Mereka memiliki kemampuan yang pertama apa? Telepati. Jadi kalau ada orang yang demikian, ada orang yang memiliki kemampuan nanti yang saya sampaikan ini, berarti dia termasuk orang indigo interdimensional. Ya. Yang pertama telepati, yaitu kemampuan membaca pikiran. Dan bahkan bisa berkomunikasi melalui batin. Jadi kita ya podo menengit, tapi janjane ngobrol. Ya. Kalau ketemu sama orang indigo yang dia bisa telepati. Jadi si A
indigo ya, interdimensional, dia bisa telepati, si B juga bisa telepati, itu diem-dieman saja, itu sebenarnya ngobrol itu ya, tapi melalui batin. Kemudian yang kedua, clairvoyance ya. Jadi kemampuan untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung di tempat yang lain. Ini namanya clairvoyance ya. Nah, biasanya orang yang punya clairvoyance ini, orang indigo yang punya ini ya, yang bisa clairvoyance ini apa? Contohnya ya, ketika istri indigo memiliki kemampuan ini, kemudian suaminya di tempat yang lain, lah dia bisa tahu suaminya lagi ngapain. Nah, gitu. Berarti dia indigo interdimensional yang memiliki kemampuan clairvoyance. Gimana? Ibu-ibu tertarik enggak ini ya? Suamiku lagi ngapain ini ya? Lagi sama siapa gitu ya? Kemudian yang ketiga, precognition ya, precognition. Pre ya, pre pakai P, precognition. Nah, kalau precognition ini kemampuan meramal masa depan. Kemampuan meramal masa depan. Precognition. Yang keempat, retrocognition. Nah, kalau yang pertama precognition, kalau yang ini rekognisi yang pertama, yang kedua rekognisi. Retrocognition. Bingung tulisannya. Ini tadi yang pertama apa? Telepati. Kemudian yang kedua clairvoyant. Kemudian yang ketiga ya, prekognisi. Yang keempat ini R ya, retrokognisi. Ya, retrokognisi. Lah kalau retrokognisi, kalau prekognisi kan masa depan ya. Tapi kalau retrokognisi itu masa lalu. Ini kalau bahasa Inggris ya ditambahi on gitu ya. Precognition. Kemudian retrocognition. Kalau retrokognisi itu, kalau bahasa sederhananya gini. Ada orang yang rumahnya kemalingan. Lah, siapa yang maling? Karena kan itu sudah terjadi ya, sudah terjadi rumahnya kemalingan. Pertanyaannya, siapa yang maling? Ya. Jadi dia bisa menceritakan masa lalu, kejadian di masa lalu atau kejadian yang sudah terlewat. Kemudian juga yang kelima, mediumship. Ini ya. Ya. Mediumship. Mediasi, mediumship. Apa maksudnya? Jadi orang indigo ini, yang ini ya, mediumship, dia memiliki kemampuan untuk menggunakan ruh atau menggunakan korin manusia untuk kemudian diajak berkomunikasi.